Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farhan Sulanam dengan NIM 2311011083. Dan saya dari kelas S1 Teknik Telekomunikasi 11C. Oke, di sini saya izin mempresentasikan sebuah tugas besar komunikasi data. Untuk yang pertama ada daftar isi. Di sini saya akan menjelaskan sebuah 3 materi. Untuk yang pertama ada komunikasi data, kedua ada pemodelan jaringan, dan terakhir ada application layer. Untuk materi yang pertama ada komunikasi data. Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data antara perangkat yang terhubung dalam sebuah jaringan. Data dapat ditransmisikan melalui berbagai media. Data yang dikirimkan melalui komunikasi data dapat berupa teks, suara, gambar, video, ataupun bentuk data lainnya. Proses komunikasi data terjadi melalui saluran komunikasi seperti kabel fisik, gelombang radio, atau jaringan komputer yang memungkinkan data untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya dengan cepat dan efisien. Kemudian ada jenis-jenis komunikasi. Yang pertama ada simplex. Simplex adalah jenis komunikasi data di mana transmisi data hanya terjadi dalam satu arah. Contohnya adalah sistem televisi kabel di mana sinyal hanya mengalir dari penyedia ke pengguna. Kedua ada half duplex. Half duplex merupakan jenis komunikasi data di mana transmisi data dapat terjadi dalam dua arah, tetapi tidak secara bersamaan. Contohnya adalah walkie-talkie di mana hanya satu pihak dapat berbicara pada satu waktu. Dan yang terakhir ada full duplex. Pada full duplex adalah jenis komunikasi data di mana transmisi data dapat terjadi dalam dua arah secara bersamaan. Contohnya adalah telepon, di mana kedua pihak dapat berbicara dan mendengar secara bersamaan. Kemudian ada komponen komunikasi data. Untuk komponen yang pertama yaitu data yang berupa teks, gambar, audio, dan video. Kedua, pengirim atau sender. Yang ketiga ada pengirim atau receiver. Yang keempat adalah media transmisi dengan kabel dan tanpa kabel protokol atau prosedur untuk mengirim data. Kemudian ada parameter komunikasi data. Untuk yang pertama adalah tujuan atau penerima harus benar. Memastikan data dikirim ke alamat atau tujuan yang tepat. Lalu ada kedua ada data tidak boleh diubah. Data yang dikirimkan harus tiba di tujuan tanpa ada perubahan atau kerusakan. Lalu ketiga ada waktu pengiriman atau delay. Waktu yang dibutuhkan untuk mengirim data dari sumber ke tujuan. Keempat, jitter atau variasi latensi. Jitter merupakan waktu kedatangan dari paket data antara delay pertama dengan delay yang kedua. Kemudian masuk materi kedua ada pemodelan jaringan. Dalam pemodelan jaringan terdapat dua model dalam komunikasi data yaitu OSI layer dan TCP. Yang pertama ada OSI layer yang biasa disebut Open System Interconnection atau OSI layer adalah model konseptual yang diciptakan untuk memahami atau memandu komunikasi data antara sistem komputer melalui jaringan. Model ini terbagi menjadi 7 lapisan melalui dari physical layer yang berhubungan dengan medium transmisi data. Contohnya seperti kabel atau gelombang radio. Sampai aplikasi layer yang berinteraksi langsung dengan software milik end user. Kemudian dalam software engineering, model OSI berguna untuk memecahkan masalah jaringan dan memahami bagaimana komponen jaringan berinteraksi satu sama lain. Dalam proses komunikasi data, setiap lapisan dalam model OSI memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Kemudian ada berikut contoh gambar 7 lapisan OSI layer. Untuk yang layer pertama ada physical layer, kedua ada data link layer, yang ketiga ada network layer, keempat ada transport layer, yang kelima ada session layer, yang keenam ada presentation layer, ketujuh ada application layer.
Di sini saya akan menjelaskan 7 fungsi OSI layer. Yang pertama, physical layer. Physical layer bisa dibilang fokus pada medium komunikasi fisik dan teknologi untuk mentransmisikan data melalui medium tersebut. Layar ini mencakup standar untuk teknologi seperti Bluetooth dan NFC. Physical layer juga mengenangani konversi data menjadi aliran bit yang kemudian dikirimkan melalui medium seperti kabel atau gelombang radio. Kemudian kedua ada data link layer. Data link layer bertanggung jawab untuk menghubungkan dua mesin dalam jaringan. Lapisan ini mengelola frame data, melakukan kontrol aliran, dan deteksi kesalahan. Salah satu contoh standar yang digunakan data link layer adalah Ethernet. Kemudian yang ketiga ada network layer atau lapisan jaringan. Network layer ini menangani konsep seperti routing, forwarding, dan penanganan IP address. Lapisan ini juga dapat mengelola kontrol aliran. Protokol utama pada network layer adalah Internet Protocol v4 atau IPv4 dan IPv6. Lalu ada yang keempat, ada Transport Layer. Pada Transport Layer ini bertujuan untuk memastikan paket data tiba dalam urutan yang benar, tanpa kehilangan atau kesalahan. Proses ini termasuk kontrol aliran dan kedeteksi kesalahan. Kemudian yang kelima ada Session Layer. Pada Session Layer ini berfungsi untuk koordinasi jaringan antara dua aplikasi yang berbeda dalam satu sesi. Lapisan ini mengelola awal dan akhir dari koneksi aplikasi dan konflik sinkronasi. Kemudian ada 6, ada Presentation Layer. Dalam presentation layer ini bertujuan utama dari presentation layer adalah menangani sintaks dan struktur data itu sendiri. Kemudian, proses ini termasuk enkripsi dan dekripsi data, serta kompresi data untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi komunikasi. Kemudian yang terakhir ada application layer. Application layer berfokus pada jenis aplikasi dan metode komunikasi yang distandarisasikan, misalnya web browser menggunakan HTTPS, sementara klien email menggunakan protokol seperti POP3 dan SMTP. Lapisan ini adalah satu-satunya lapisan yang berinteraksi langsung dengan data dari user. Kemudian ada TCP/IP. Transmission Control Protocol atau Internet Protocol atau disingkat TCP atau IP adalah kumpulan protokol komunikasi untuk menghubungkan perangkat-perangkat dalam jaringan internet. TCP/IP juga digunakan sebagai protokol komunikasi dalam jaringan pribadi seperti internet dan extranet. Protokol ini menentukan bagaimana data dapat dipertukarkan melalui jaringan dengan menyediakan komunikasi end-to-end yang mengidentifikasi pemecah data menjadi paket data, dialamatkan, ditransmisikan, dirutekan, dan diterima di tujuan. Berikut contoh gambar 4 lapisan TCP atau IP. Yang pertama Network Access Layer, kedua Internet Layer, yang ketiga Transport Layer, keempat Application Layer. Untuk yang berikut saya akan menjelaskan 4 fungsi TCP atau IP. Untuk yang pertama ada lapisan application atau biasa disebut application layer. Layer TCP atau IP pertama dari protokol ini adalah lapisan application. Lapisan ini berada paling dasar dan terhubung langsung dengan penggunanya. Agar lebih mudah dipahami, layar ini contohnya ada pada aplikasi yang sering digunakan pada komputer. Untuk yang kedua ada lapisan transport. Lapisan ini selanjutnya sering disebut dengan transport layer. Lapisan ini digunakan sebagai jembatan transportasi agar data dapat dipindah dari komputer satu ke komputer yang lain. Ketiga, ada lapisan Ethernet. Lapisan ini biasa disebut juga yaitu dengan network layer yang berada di atas lapisan transport. Di lapisan network, protokol dari lapisan transport kemudian dikonversi hingga berubah menjadi IP address. Yang keempat ada lapisan network interface. Lapisan selanjutnya yaitu network interface yang merupakan lapisan terakhir. Lapisan ini terhubung dengan hardware
pada komputer. Di sini, komputer akan mengirim paket data menggunakan kabel atau tanpa kabel. Lalu, berikut contoh gambar mode referensi OSI dan TCP atau IP. Kemudian ada enkapsulasi dan dekapsulasi. Enkapsulasi data merupakan proses di mana beberapa informasi ditambah ke item data untuk menambahkan beberapa fitur kedalamannya. Enkapsulasi data menambahkan informasi protokol ke data sehingga transmisi data dapat berlangsung dengan cara yang benar. Informasi ini dapat ditambahkan di header atau footer data. Kemudian ada dekapsulasi data. Adalah proses kebalikan dari enkapsulasi data. Informasi yang dienkapsulasi data dihapus dari data yang diterima untuk mendapatkan data asli. Proses ini terjadi di sisi penerima data yang dienkapsulasi pada lapisan yang sama di ujung penerima ke lapisan yang dienkapsulasi di ujung pengirim. Informasi header dan trailer yang ditambahkan dihapus dari data dalam proses ini. Kemudian ada aplikasi layer. Aplikasi layer protokol merupakan lapisan paling atas dari OSI layer. Model dan transmission control protokol atau internet protokol atau TCP. Lapisan aplikasi dalam model TCP atau IP dibuat dengan menggabungkan 3 lapisan teratas, yaitu aplikasi layer, presentation layer, dan session layer. Kemudian di sini saya akan jelaskan sebuah jenis-jenis aplikasi layer. Untuk yang pertama ada protokol Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. HTTP ini bisa disebut juga merupakan protokol yang dipergunakan untuk membuat dokumen atau data transfer dalam World Wide Web atau bisa disebut juga dengan WWW. Kemudian kedua ada protokol Hypertext Transfer Protocol Secure. Kemudian bisa disebut juga dengan HTTPS. Nah, kemudian protokol ini merupakan versi aman dari HTTP atau protokol komunikasi dari World Wide Web atau bisa disebut WWW. Kemudian yang ketiga ada protokol SMTP yang bisa disebut juga dengan Simple Mail Transfer Protocol, merupakan salah satu protokol yang umum digunakan untuk mengirimkan email marketing di internet. Kemudian yang keempat ada protokol POP3 atau bisa disebut juga dengan Pop Office Protocol 3. Merupakan protokol yang digunakan untuk mengolah email. POP3 juga berfungsi untuk mengambil email dari server email menggunakan TCP port 110. Kemudian ada File Transfer Protocol atau bisa disebut juga dengan VTP. Adalah protokol internet standar yang digunakan untuk mentransfer berkas file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah internet network. Kemudian keenam ada Dynamic Host Configuration Protocol atau bisa disebut dengan DHCP. DHCP merupakan protokol yang berbasis arsitektur klien atau service yang dipakai untuk memudahkan pengalokasian atau alamat server IP dalam satu jaringan. Ketujuh ada Telecommunication Network atau Telnet. Telnet merupakan terminal interaksi. Kemudian untuk yang ketujuh ada Telecommunication Network atau bisa disebut juga dengan Telnet. Telnet merupakan terminal interaktif untuk mengakses sebuah remote pada internet. Protokol ini berfungsi untuk mengakses remote host melalui terminal yang interaktif. Kemudian ada ke-8 ada Domain Name System, bisa disebut juga dengan DNS. Merupakan protokol yang berfungsi untuk memberikan sebuah nama bagi domain-domain tertentu yang berdasarkan IP address. Ya, mungkin cukup presentasi dari saya. Semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Institut Teknologi Telkom Purwokerto akan berubah menjadi Telu Purwokerto yang bakal menjadi kampus swasta nomor 1 Indonesia. Di sini saya akan menceritakan keunggulan di telekomunikasi. Kenapa saya masuk telekomunikasi? Karena merupakan program studi bagus yang ada di Institut Telkom Purwokerto dan memiliki jangkauan yang kerja sangat luas. Mungkin cukup.
Untuk kata-kata, tidak perlu kata-kata, yang penting tugas dikerjain. Oke, jika ada salah kata dimaafkan, jika nggak ada salah juga dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.